Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita bahas tentang membuat program Hello World di Golang. Membuat program Hello World di Golang memang tidak sesederhana kayak bikin Hello World di PHP atau Python gitu ya. Nah, memang agak sedikit kompleks, jadi mirip kayak kita bikin Hello World di C atau Java dan juga bahasa pemrograman yang agak sedikit kompleks seperti itu. Nah, ini contoh program Hello World di Golang. Memang kelihatannya, loh kok banyak banget sintaksnya gitu ya. Tidak seperti kalau teman-teman belajar PHP, itu simple banget. Tinggal echo, Hello World, selesai. Nah, ini emang agak sedikit panjang. Tapi nggak masalah, walaupun sekarang teman-teman mungkin masih agak bingung, ini apa aja, bagian ini apa, bagian ini apa. Tapi nanti sambil jalan, nanti teman-teman akan ngerti semuanya. Jadi intinya adalah mirip kayak di bahasa pemrograman C, di bahasa pemrograman Java, atau kayak C# itu ya. Itu kalau misalnya kita mau bikin program, itu teman-teman harus ada dalam sebuah function yang namanya main. Nah, apa itu function? Nanti kita akan bahas juga. Nah, selanjutnya kalau teman-teman pengen ngelakuin print line istilahnya ya, atau mencetak tulisan, itu teman-teman harus menggunakan fmt.println. Lalu di sini dimasukkan katanya menggunakan kurung kutip 2 seperti ini. Ini namanya string. Nanti kita akan bahas tipe data string. Nah, selanjutnya fmt gitu ya. Itu harus diambil dari sebuah package namanya fmt. Lalu kita harus import. Dan untuk membuat program main itu kita harus bikin package main. Ya emang agak sedikit ribet sih, walaupun dibilang bahasa pemrograman Go itu sederhana, memang kalau pertama kali belajar agak sedikit ribet, tapi nanti kalau teman-teman coba bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain setelah jalan gitu ya, setelah ngerti bikin bikin program menggunakan Go, itu harusnya akan lebih kelihatan sederhana sekali dibanding bahasa pemrograman yang lain. Nah, oke, simpel aja. Jadi di sini intinya adalah kita akan membuat sebuah function main. Nama filenya contohnya helloworld.go, lalu di dalamnya ada function main, harus di package main ya. Harus di package main. Kalau teman-teman ngetikkan package di sini echo itu nggak boleh. Kalau untuk program jalannya harus namanya main. Setelah itu kita akan menggunakan package fmt dan harus diimport juga. Lalu di sini kita menggunakan function yang namanya println untuk mencetak tulisan. Lalu di sini kurung buka, kurung tutup seperti di bahasa pemrograman C atau Java ya untuk mengeksekusi sebuah function. Lalu tinggal masukkan string yang akan dicetaknya di sini atau tulisannya hello world contohnya. Nah, jadi sebelumnya sekarang kita akan buat project dulu. Saya akan menggunakan terminal ya. Jadi saya akan masuk ke, biasa saya bikin di sini YouTube gitu ya. Lalu saya akan buat direktori mkdir belajar Golang dasar. Lalu saya akan masuk belajar Golang dasar. Nah, di sini saya akan buka menggunakan editor. Contohnya di sini saya akan menggunakan Golang. Teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code ataupun apapun itu, terserah teman-teman. Di sini saya akan menggunakan Golang. Oke, selesai. Saya maximize dulu. Nah, di sini kita akan buat sebuah file yang namanya hello world file, go file ya. Hello world. Lalu di sini kalau misalnya Golang ya, dia ada simple application untuk otomatis mengenerate semua yang kita butuhkan. Tapi sekarang saya bikin empty file dulu aja ya. Jadi saya bikin helloworld.go di sini. Nah, selesai. Nah, ini nggak perlu dipikirin, ini go-rootnya incorrect. Kalau saya teman-teman, ini gara-gara saya ada beberapa Go di laptop saya akan pilih yang ini, yang sudah saya install. Oke. Nggak perlu dikhawatirkan kalau teman-teman pakai editor yang lain. Nah, jadi di sini package-nya teman-teman harus main untuk membuat program. Lalu di sini teman-teman bikin function func. Lalu di sini teman-teman nambahkan main juga. Seperti ini. Lalu di sini kalau teman-teman pengen mencetak tulisan, teman-teman harus import dulu. Nanti kita akan bahas juga import itu apa gitu ya. Lalu fmt.println. Di sini hello world. Nah,
Di Golang itu teman-teman bisa akhiri setiap statement istilahnya menggunakan titik koma. Tapi ini tidak wajib, opsional. Jadi beda kayak C atau Java, kalau di C atau Java kan wajib ya menggunakan titik koma. Tapi kalau Golang nggak, dia opsional. Artinya boleh atau boleh tambahkan atau tidak. Jadi cukup ya seperti ini aja. Jadi ini kita sudah berhasil membuat program Hello World di Go. Nah, lantas gimana cara ngelakuin kompilasinya? Nah, kita akan balik ke slide. Nah, ini caranya. Jadi, untuk melakukan kompilasinya, teman-teman menggunakan perintah go, habis itu build, ya, di sini nama filenya. Lalu, kalau misalnya sudah di build, nanti akan ada satu file yang namanya hello world, tanpa extension .go. Ini adalah program langsung hello world-nya, di mana berisikan program yang sudah kita buat ini. Nah, ini bisa teman-teman distribusikan di semua Mac. Jadi, by default, dia distribusinya ikutin dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman menggunakan Mac, ketika dikompil dia programnya menjadi program untuk Mac. Kalau misalnya Windows dia menjadi Windows, kalau Linux menjadi Linux, seperti itu. Nah, jadi kita akan gunakan perintah. Jadi saya buka dulu ls-l, ini ada file yang namanya helloworld.go. Kita akan compile, caranya go build helloworld.go. Kita tunggu, nah selesai, kita lihat ls-l. Nah, di sini udah ada filenya hello world. Nah, kalau teman-teman coba eksekusi hello world, enter. Nah, keluar hello world. Jadi sederhana ya. Jadi cukup compile menggunakan go build, setelah itu tinggal running si binary filenya. Nah, keluar hello world. Sekarang berarti kita sudah berhasil membuat program Hello World menggunakan Golang. Nah, tapi kalau misalnya harus compile dulu, itu kan capek ya. Teman-teman bikin satu file, compile. Teman-teman bikin satu file, compile. Nah, ada cara yang cepat, teman-teman nggak perlu ngelakuin kompilasi dulu. Teman-teman bisa menggunakan perintah go run. Tapi ingat, ini buat development ya. Kalau nanti di production, teman-teman sudah bikin aplikasinya jadi, tetap harus di-compile gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak compile, masa nanti source code-nya mau dibawa ke server gitu ya. Nah, biasanya kan binary filenya yang dibawa ke server. Nah, teman-teman kalau di development biar lebih cepat, nggak perlu ngelakuin kompilasi dulu, teman-teman bisa menggunakan perintah go spasi run spasi nama filenya yang akan di running. Jadi ini sama hasilnya harusnya. Jadi di sini dibanding saya nge-compile dulu misalnya, karena saya lagi belajar, saya cukup menggunakan perintah go run hello world.go. Enter, nah, hasilnya sama, keluar hello world. Nah, jadi sekarang saya akan hapus yang file hello world-nya, yang binary-nya. Jadi saya cukup menggunakan perintah go run hello world.go. Selesai. Dan sekarang saya akan keluar mendapatkan tulisan hello world. Atau kalau di Golang ya, teman-teman bisa cukup ketik ini aja, diklik ya, run application, run. Tapi sebenarnya dia ngerunning ini, lihat. Go build dulu, habis itu dia go run. Jadi sama aja sebenarnya, itu mempersingkat aja. Kalau saya menggunakan Golang biar lebih gampang, saya langsung klik doang. Tapi intinya dia nge-build ya, lihat go build ya, di build cuma lokasi binary filenya disimpan di sini. Agak di private var dan sebagainya ya. Habis itu di running si filenya. Jadi intinya mirip yang kita lakukan tadi, di build dulu habis itu di run. Cuma ini lebih simple, saya tinggal klik doang. Hasilnya sama, di sini keluar tulisan hello world. Jadi seperti itu membuat hello world di Golang. Next, kita akan masuk ke pembahasan lebih detail tentang Golangnya itu sendiri, dimulai dengan tipe data number atau numeric.